Sejak awal deklarasi Capres Anies Baswedan oleh Nasdem, pandangan saya beda dengan sebagian orang. Kalau mereka euforia, senang penuh harap karena pada akhirnya ada partai yang tertarik pada Anies, saya malah sebaliknya. Ambil pendapat berseberangan. Dan kayaknya tak banyak yang sejalan dengan pendapat saya. Terus terang sikap saya memang agak pesimis. Makanya ketika Sang Ketum Surya Paloh dengan bangganya umumkan keputusan soal Capres Anies, saya tanggapi lewat artikel berjudul Anies Capres Nasdem, jangan gembira dulu. Hal ini bukan karena tak senang terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu, namun dilatar belakangi faktor kondisi Partai Nasdem yang memang belum sempurna. Ketidaksempurnaan tersebut baik dari sisi internal Partai Nasdem sendiri maupun terkait hubungannya dengan partai lain. Tak dapat dipungkiri, untuk konteks Indonesia soal Capres-Cawapres terikat pada regulasi tentang ambang batas, sehingga sangat tak memungkinkan bagi sebuah partai kecil untuk bisa mengajukan Capres sendiri ke KPU. Bagaimanapun juga, mesti cari kawan. Banyak masalah yang harusnya dibenahi lebih dulu oleh Surya Paloh sebelum kesusu putuskan Anies. Kalau soal suara tak cukup memang jadi fakta tak terbantahkan. Tak ada satupun dari kita, bahkan tokoh dan pengamat politik ternama tanah air yang dapat menyangkal hitungan wajib sebuah parpol mesti punya suara minimal 20%. Sementara Nasdem jauh di bawah angka minimal itu. Masalah lain, Nasdem terlalu gegabah. Entah apa yang dimaui Paloh dan kawan-kawan. Kalau hitungannya agar bisa menarik partai lain untuk bergabung, faktanya ternyata berbeda. Jangankan dapat merebut hati Golkar, P3, PAN, Gerindra, dan PKB yang memang sudah punya koalisi. Ambil hati Demokrat dan PKS saja yang sejak awal memang jadi bidikan Nasdem, tak mampu juga diraih. Akibatnya Nasdem kini tak punya kawan. Adapun munculnya kenyataan intens dan seringnya para petinggi ketiga partai, bahkan termasuk Anies sendiri rapat bersama, bicara rencana kelanjutan koalisi, nampaknya cuma berhenti pada kegiatan seremonial. Isinya hanya sebatas diskusi. Bahkan dari awal sejak deklarasi Anies hingga perkembangan terakhir artikel ini ditulis, tak juga menampakkan kejelasan. Masih saja abu-abu. Saya kira satu kesalahan Nasdem dan dalam hal ini Surya Paloh yang tak dapat dibantah karena abai terhadap eksistensi teman koalisi. Iya, benar. Nasdem Paloh lupa mengajak Demokrat dan PKS ketika hendak memutuskan Anies. Padahal posisi kedua partai merupakan penentu satu-satunya jika Anies hendak lanjut daftar ke KPU. Tanpa Demokrat PKS, pencalonan Anies bagai utopia. Awalnya mungkin ada yang menafikan tulisan saya terdahulu ketika pertama kali Nasdem deklarasi Capres yang isinya antara lain mengurai tentang beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada perkembangan selanjutnya. Tapi ternyata kini jadi faktual. Nasdem Paloh kelihatan sangat susah dapat kepastian. Bahkan mungkin karena saking susahnya, Paloh sampai berujar bahwa Nasdem tak menjamin Anies bisa lanjut daftar ke KPU. Fakta terkini Nasdem Paloh dijauhi oleh Dewi Fortuna. Pasca putuskan Anies dalam konteks proses politik, masalah tak kunjung henti datang mendera. Dimulai dari hasil survei tentang potensi suara parpol pada pemilu 2024 oleh beberapa lembaga. Anda masih ingat, Nasdem diperkirakan dapat suara di bawah 4%, menyebabkan tak bisa antar para kader duduk di DPR RI. Berikutnya, hubungan Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo retak. Nasdem Paloh disindir oleh Presiden saat kasih sambutan pada HUT Partai Golkar, di mana secara vulgar Presiden katakan, "Jangan gegabah dan kesusu menentukan capres." Belum lagi foto Paloh yang beredar di media saat salaman. Dikatakan Presiden tak sudi pelukan sama Paloh. Lalu Nasdem tak kunjung dapat ucapan selamat ketika rayakan hari ulang tahun. Ini tentang retaknya hubungan Paloh Jokowi. Di kesempatan lain, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, kasih sindiran cukup pedas atas gagalnya deklarasi koalisi tanggal 10 November 2022, di mana penggagasnya adalah Partai Nasdem sendiri. Demokrat PKS tak mau
Kata Fahri, gagalnya deklarasi karena belum ada kesepakatan para bandar. Yang paham konstelasi politik pasti paham apa maksud Fahri. Tak luput, salah seorang ketua DPP PKS turut menyumbang terhadap apesnya Partai Nasdem adalah Mardhani Alisera yang secara tegas mengatakan tak kunjung disambutnya ajakan Nasdem oleh PKS tak lain karena platform koalisi yang belum terbentuk dengan jelas wujudnya, bulat, lonjong, persegi, atau seperti apa. Masalah cawapres juga jadi bidikan PKS, sebagaimana sudah mafhum. Partai ini ingin mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher berangkat jadi pendamping Anies. PKS rebutan dengan Demokrat yang ngotot sodorkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Siapa di antara kader PKS dan Demokrat yang pada akhirnya beroleh putusan Anies? Layak kita tunggu bersama. Masih kurang, lewat Mardhani Alisera PKS juga persoalkan tentang kabinet. Entah seperti apa maunya. Yang jelas kalau mampu paksakan usulannya hingga Nasdem setuju, menurut saya PKS dapat beberapa kali lipat. Maklum saja, dalam kurun waktu hampir 10 tahun partai ini puasa, tak menikmati fasilitas kekuasaan. Dan pada momentum pencapresan, PKS dianggap sebagai kesempatan besar. Terkini, elit Demokrat berseteru dengan pengurus Nasdem. Gara-garanya ada pertemuan antara wali kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang sebenarnya dipersepsikan sebagai lawan dengan Anies Baswedan di sebuah hotel. Terdapat beda persepsi di antara kedua elit tersebut. Sayangnya tidak didiskusikan secara tertutup di internal, tapi terbuka, saling saut di media. Kata pengurus Demokrat Andi Arief menanggapi ketemunya Gibran Anies, seharusnya Nasdem lebih disiplin dalam berkoalisi. Jangan lalu tiap ketemu figur di luar kader Demokrat PKS dijadikan penawaran ke sana sini. Waketum Nasdem Ahmad Ali tak terima. Balas Ahmad Ali, pernyataan soal peluang Gibran jadi pendamping Anies bukan sebagai bentuk tak disiplin dalam koalisi. Secara pribadi saya prihatin terhadap nasib Partai Nasdem dan Surya Paloh saat ini. Bukannya sibuk menata masa depan, hadapi pemilu dan Pilpres 2024. Justru direpotkan dengan kondisi internal. Kalau tak ada upaya menyelesaikan secepat mungkin, hasil survei terkini tentang anjloknya suara Nasdem bisa jadi fakta menyakitkan. Nasdem akan tersingkir di legislatif, menyusul Hanura yang sudah lebih dulu out pada pemilu 2019. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zabidi Mutiullah yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Duh Nasibmu Partai Nasdem. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.